Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Ngobrolin Ilmu Sosial. Kali ini kita akan membahas tentang teori nilai guna dan biaya yang akan menjawab pertanyaan kenapa barang bisa bernilai. Yang pertama, kita ke definisi utama dulu. Nilai guna barang atau jasa yaitu kemampuan barang atau jasa dalam memuaskan kebutuhan manusia. Di sini ada beberapa kata kunci, yaitu kemampuan barang ya atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia. Lalu biaya, yang mana biaya berarti pengorbanan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan. Ya, di sini misal ada barang ini. Nah, ada barang. Biaya itu bisa berupa uang, ya, tenaga atau power, dan waktu atau time. Ini semua yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa tertentu dinamakan biaya. Lalu kita ke elemen dari nilai guna. Yang pertama adalah nilai guna total atau nilai guna keseluruhan. Yang kedua adalah nilai guna marginal atau nilai guna tambahan. Nilai guna total dapat diartikan sebagai berikut. Nilai guna total yaitu kepuasan atau nilai guna suatu barang yang memiliki kemampuan ya untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan manusia secara menyeluruh. Misalkan ini ada orang yang kehausan, lalu dia ingin minum. Saat dia minum satu gelas, ini nilai guna totalnya 30 misalkan. Kita hitung dalam angka saja. Satu gelas ini cukup ya untuk menghilangkan rasa haus. Lalu ketika ditambah menjadi 2 gelas, maka kepuasan totalnya naik menjadi 50. Dan ini cukup ya untuk menambah rasa bugar di tubuh. Lalu minum lagi dia 3 gelas, naik ke 60. Dilanjutkan lagi, minum lagi 4 gelas, naik ke 65. Lalu dia memaksa untuk minum lagi deh. Ya, dipaksa untuk minum lagi, tapi kepuasannya tetap. Lalu dipaksa untuk minum lagi, maka dia akan mungkin merasa mual ya, mual sedikit. Ditambah lagi, agak mualnya mau muntah mungkin. Dan terakhir ke-8 mungkin sudah muntah dia karena kebanyakan minum air. Jadi di sini kesimpulannya nilai guna total atau keseluruhan ini merupakan nilai guna yang pergerakannya cenderung meningkat dengan batasan maksimum atau kejenuhan namanya. Lalu akan kembali turun ketika sudah menyentuh titik jenuh yang ini. Dia akan cenderung turun kembali. Itu nilai guna total atau keseluruhan. Lantas bagaimana dengan nilai guna yang marginal atau tambahan? Di sini kita bisa melihatnya. Nilai guna marginal atau tambahan di sini cukup menarik ya, ketika satu gelas tadi tambahan totalnya 30, lalu dia menambah satu gelas lagi menjadi 2 gelas, itu tambahnya itu nilai totalnya atau total utility-nya, total kepuasannya itu 50. Sekilas memang mengalami kenaikan, tetapi tambahannya ini cenderung menurun. Dari 0 ke 30 ketika satu gelas, ini tambahannya plus 30. Tetapi ketika 30 ke 50, ini cuma plus 20. Nah, menurun kan? Plusnya yang tadi 30 jadi plus 20. Ditambah lagi, naik lagi plus 10, tambahannya berkurang lagi. Semakin banyak dia menambah minumnya, maka semakin berkurang marginal utility-nya atau utilitas tambahannya, kepuasan tambahannya berkurang. Itu untuk nilai guna total dan marginal. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis nilai guna. Yang pertama adalah nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk itu mudahnya nilai guna yang mampu memuaskan kebutuhan atau keinginan manusia berdasarkan bentuknya. Digolongkan berdasarkan bentuknya. Misalkan ini ada sebuah kayu. Kayu ini kalau hanya sebuah kayu bentuknya ya nggak jadi apa-apa.
Tetapi kalau misalkan dibentuk kursi, nah ini memiliki nilai guna, yaitu untuk duduk. Dibentuk meja, memiliki nilai guna untuk menaruh barang, laptop, dan lain sebagainya. Itu nilai guna bentuk atau form utility. Yang kedua adalah nilai guna tempat atau place utility. Ya, ini ketika misalkan saja kalian ketemu pasir. Pasir ketika di alam itu ya nggak ada nilainya, tidak ada value-nya. Tetapi ketika pasir itu sudah pindah ke toko bangunan, maka ini bisa diperjualbelikan. Untuk apa ya? Untuk membangun fondasi, untuk membangun rumah, membangun bangunan yang lain, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah nilai guna waktu. Ya, ini berdasarkan waktunya. Misalkan saja mantel ya, jas hujan. Jas hujan ini kalau waktu musim kemarau ya nggak ada gunanya. Ngapain mengenakan jas hujan ketika nggak hujan? Jas hujan ada nilai gunanya ya ketika hujan. Jadi kalau kalian mau jual jas hujan ya tunggu saja musimnya musim hujan, maka akan laku dan akan terjual banyak, bahkan harganya pun bisa meningkat. Lalu nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Ini barang yang memiliki nilai guna ketika sudah dimiliki oleh manusia atau orang tertentu. Misal ada sepatu, ya sepatu ini kalau masih di toko ya nggak ada gunanya, dia cuma dipajang aja di situ. Sebelum dia dimiliki oleh orang ini nggak ada gunanya. Ketika sudah dipakai, sudah dimiliki oleh orang, ini baru dia memiliki nilai guna ya sepatu ini untuk melindungi kaki dari hal-hal yang tertentu. Oke, lanjut. Nilai guna pelayanan atau service utility. Ini contohnya di bidang jasa. Contoh dokter, terus cleaning service dan lain-lain itu nilai guna pelayanan. Lalu nilai guna dasar. Nilai guna dasar ini tidak dibentuk apapun, tidak dikonversi menjadi barang apapun atau tidak dirubah, ini sudah memiliki nilai guna. Contoh listrik, ini sudah memiliki nilai guna walaupun tidak dikonversi ke apapun. Contoh lagi air, tidak perlu dijadikan es krim dulu baru memiliki nilai, tetapi air ini ya sudah memiliki nilai dari bentuk dasarnya. Oke, kita masuk ke teori nilai biaya, yang mana teorinya adalah harga barang ini sama dengan biaya produksinya. Jadi misal biaya produksinya itu bahan, lalu tenaga kerja, transportasi, misalkan listrik dan lain-lain, itu akan membentuk suatu yang namanya harga barang. Ini belum menghitung keuntungan ya, nanti ambil keuntungan berapa produksinya belum menghitung itu. Tetapi pada dasarnya harga barang ini hampir dipastikan ini diambil dari biaya produksinya ya, nggak mungkin ya biaya produksinya mungkin $1, tetapi harga barangnya $0,5. Ya pasti minimal ini di atas $1 gitu ya. Jadi itu teori dasar dari nilai biaya. Lalu timbullah pertanyaannya, kenapa air lebih murah daripada emas? Ya padahal air ini memiliki utilitas yang sangat tinggi, kegunaan yang sangat tinggi. Bahkan kalau air ini tidak ada atau habis, ini banyak orang yang mencari bahkan. Dan ketika tidak ada air, maka manusia ya akan mati itu. Tapi kalaupun emas ini nggak ada, manusia tetap akan hidup kan? Ya kan? Kalian milih nggak ada air atau nggak ada emas? Pilih aja nggak ada emas, tetapi ada air gitu kan? Ya kan? Nah, pertanyaannya kenapa ini? Kok emas cenderung lebih mahal daripada air? Kenapa kira-kira? Silahkan dijawab dulu dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul sekali. Salah satu jawabannya ada di sini, yaitu kelangkaan dan biaya produksi. Air
ini lebih mudah dicari ya daripada emas, terutama di pedesaan itu sangat melimpah sekali sumber-sumber air di sana karena memang ekosistemnya juga masih bagus. Terkecuali ketika di perkotaan Anda sudah pakai PDAM kan, lebih mahal jatuhnya. Tetapi itu tidak bisa mengalahkan biaya produksi dari emas. Emas ini harus ditambang, emas harus membutuhkan alat berat, emas membutuhkan tenaga kerja yang banyak, membutuhkan profesor yang profesional. Sedangkan air, ya sudah, di desa itu air di sungai itu ya sudah ketemu, sumur sudah ketemu, nggak perlu PDAM gitu. Jadi inilah yang menyebabkan emas ini lebih mahal dan air ini lebih murah. Jadi yang pertama kuncinya adalah kelangkaan, yang kedua adalah biaya produksi, begitu ya. Oke, challenge untuk kalian ini, sebutkan barang mahal yang manfaatnya kecil, ya, mahal, manfaatnya kecil. Silahkan tulis di komentar. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Saya simpulkan, yang pertama, nilai barang ini dilihat dari satu, manfaatnya, ya, manfaatnya seperti apa. Manfaatnya tinggi atau tidak, usable atau unusable, biaya produksinya tinggi atau tidak. Yang ketiga, langka atau tidak ini, barangnya sedikit atau barangnya cukup banyak di peredaran. Semakin langka barang, maka nilainya dinilai semakin tinggi daripada barang yang lain. Contoh yang tadi, air ini tidak terlalu langka, sedangkan emas ini nyarinya saja minta ampun, mati-matian. Maka value-nya atau nilainya ini lebih tinggi emas daripada air. Begitu. Mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang tidak paham silahkan komen di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.